Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di channel The Pico News, pusat informasi yang keren dan cool. Kali ini saya ingin membagikan berita yang pasti ada manfaat, ada gunanya bagi kita semua. Dilansir oleh kompas.com, jadi ada pabrik sampo di Tangerang itu digerebek. Oh, karyawannya ternyata gajinya besar sekali, 15 juta per bulan. Mungkin keuntungannya banyak ini ya pemirsa, sampai karyawannya gajinya 15 juta per bulan. Tapi yang paling penting adalah ini merugikan konsumen, merugikan masyarakat karena barang yang dijualnya adalah palsu yang bisa berbahaya bagi orang lain. Saya bacakan dulu beritanya. Pabrik sampo palsu di Tangerang digerebek, karyawannya digaji 15 juta per bulan. Polda Banten membongkar pabrik pembuatan sampo dari minyak rambut palsu dengan merek terkenal di sebuah gudang yang berada di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kasubdit Indak Diskrimsus Polda Banten Kompol Condro Sasongko mengatakan pengungkapan produksi dan perdagangan sampo dan minyak rambut palsu berawal dari ditemukannya ratusan saset sampo di salah satu warung di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Kemudian penyidik melakukan pengembangan dan menemukan tempat produksi beragam sampo dan minyak rambut palsu di dalam gudang yang terletak di Paku Haji, Tangerang. Saat dilakukan penggerebekan, kata Condro, petugas menemukan beberapa alat produksi. Alat tersebut yakni mixer, alat pres timbangan, pompa engkol, dan bahan baku pembuatan sampo serta minyak rambut. Condro menjelaskan bahan baku yang ditemukan berupa soda api, alkohol 96%, lem, bahan pengawet, dan pewarna makanan. Saat itu pengelola tidak dapat menunjukkan legalitas badan usaha dan izin industrinya. Ada 7 pegawai dan otak aksi. Condro mengatakan sampo dan minyak rambut tersebut mencatut merek terkenal. Dari lokasi, petugas mengamankan 7 orang pegawai dan aktor intelektual dari pemalsuan produk kosmetik tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, penyidik menetapkan HL, warga Medan, Sumatera Utara, sebagai tersangka. Untungnya 200 juta per bulan. HL sudah menjalankan bisnis ilegal itu sejak 3 tahun lalu dengan keuntungan 200 juta per bulan. Ya, sedang ya, tidak terlalu banyak dan tidak sedikit juga. Dengan perbuatannya, HL dijerat pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja dan tentang perlindungan konsumen dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar. Itulah pemirsa beritanya. Ini bagaimana ya? Ini orang, menurut saya ini orang pintar. Ini aktornya pinter ya. Nggak tanggung-tanggung, ini penjahat kelas kakap lah kalau menurut saya. Ini pemalsuan barang gitu ya. Tapi ini tentu ini sangat merugikan konsumen karena konsumen membeli harga dengan harga yang mahal tapi mendapatkan kualitas yang rendah atau bahkan merugikan. Mungkin barang ini mungkin malah berbahaya bagi konsumen. Jadi pemirsa, sebaiknya menurut saya Anda kalau membeli barang ini cek dulu, bila perlu sebaiknya membeli sampo tidak di sembarang tempat, tidak merek sembarang. Cuman kalau masalah merek, dia juga bisa bikin merek yang mahal-mahal. Menurut saya jangan di sembarang tempat, harus yakin. Mungkin ya kalau di Indomaret atau di Alfamart atau di supermarket, menurut saya ini tidak mungkin palsu ya, karena mereka pengecekannya kan ketat ya. Mau masuk ke situ juga nggak gampang produk. Ini mungkin produk-produk yang ada di warung-warung biasa, warung kelontong ini.
sampo-sampo yang dijual bebas di warung kelontong tanpa sortir, yang penting harganya murah, bisa dijual dengan harga mahal, mendapatkan keuntungan yang banyak, maka silahkan dijalankan. Menurut saya ini begitu ya polanya pemirsa. Mereka menjual ke warung-warung biasa, tidak mungkin ke supermarket, karena supermarket pasti akan cross check kualitas dan lain-lain ya, tentunya produksi, cara produksi dan lain-lain, nggak sembarangan. Lebih baik hati-hati ya pemirsa ketika membeli sampo dan minyak rambut, jangan sembarangan, karena takutnya ini berbahaya bagi kulit Anda, bagi tubuh Anda, bisa membawa penyakit gitu. Jangan tergiur dengan harga murah dan merek bagus, harga murah, tapi carilah barang asli, jangan sampai barang yang Anda beli palsu. Lalu menurut saya ini bagi orang yang pembuat barang palsu ini, sebaiknya ini Anda bertobat, karena perbuatan Anda ini sudah merugikan negara, merugikan masyarakat, merugikan banyak orang. Sekarang Anda sendiri bisa masuk penjara ya. Ini nggak patut ditiru pemirsa. Ini bisnis-bisnis ilegal begini nih ya, nggak patut ditiru lah, nggak bakal bisa bertahan lama. Mungkin ada yang laporin ini ya pemirsa, makanya sebaiknya bisnis tuh yang legal-legal saja, yang aman-aman saja, jangan yang tergiur dengan keuntungan tinggi tapi merugikan, membahayakan orang lain. Itulah pendapat saya. Bagaimana pemirsa? Silahkan komentar di kolom komentar, dan silahkan subscribe, like, dan share agar channel ini dapat terus memberikan informasi yang berguna bagi kita semua. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.